terkadang itu perusahaan baru mereka kepikiran untuk mengukur ketika program udah dilaksanain. Jadi udah tengah-tengah jalan baru kayak oh iya bisa diukur ya bisa gitu. Diukur gitu ya. Jadi terakhir di Kalimantan nanam pohon tiram besi. Oke. Tanggung jawab perusahaan terhadap sosial gitu, terhadap masyarakat. Misalkan apa? Halo, kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Di episode kali ini bersama Amanda, kita bakalan bahas tentang CSR dan bagaimana sebuah perusahaan bisa bertanggung jawab sama lingkungan melalui CSR. Nah, sebelumnya kita bakalan perkenalkan narasumber kita yang dari bajunya udah warna hijau-hijau ini kayaknya dekat banget sama lingkungan. Halo Mas, coba perkenalkan diri dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sandi, saya sebagai business analyst. Oke, Mas Sandi ini kegiatannya biasanya hari-hari ngapain nih? Bekerja, terus juga kalau di weekend saya suka lari sih biasanya. Berarti memang udah cukup dekat dengan lingkungan ya? Iya, lebih tepatnya lebih suka kegiatan-kegiatan outdoor, suka lari, terus juga suka hiking, kalau ada waktu, karena juga menanam pohon, ikut dengan komunitas-komunitas. Oke, suka menanam pohon. Pohon apa yang terakhir ditanam? Terakhir di Kalimantan nanam pohon tiram besi. Oke. Itu udah berapa tahun yang lalu? Sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu sih. Mungkin sekarang pohonnya udah cukup besar ya? Mungkin terakhir sih kayak udah sedang gitu sih ukurannya. Oke, menarik banget. Berarti memang Mas Sandi ini selain dekat sama lingkungan, aktif juga ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan ya. Nah, dalam rangka Hari Lingkungan ini kita pengen bahas tentang CSR. Terus juga gimana sih CSR ini di perusahaan? Mungkin Mas Sandi boleh cerita dikit CSR itu apa sih? Mungkin sebelum kita masuk ke CSR, kita ke pendekatan yang besar dulu kali ya, tentang sustainability. Nah, kita tuh sering banget dengar istilah sustainability. Ketika pertama kali kita dengar istilah sustainability, satu kata pertama yang kita langsung lihat pasti lingkungan, gitu ya. Ijo-ijo, pohon gitu ya, tentang lingkungan yang sehat, lingkungan yang asri gitu ya. Nah, sebetulnya CSR itu sendiri, kalau dulu CSR lebih ke konteksnya sosial, sekarang juga CSR itu konteksnya lebih luas daripada sosial itu sendiri. Itu juga ke lingkungan, juga masuk ke sustainability. Nah, sebelum kita masuk ke CSR, kita masuk ke sustainability-nya dulu. Sustainability itu adalah konsep di mana kita mempekerjakan atau kita melakukan sebuah aktivitas yang sekarang itu masih berlanjut, tetapi itu tidak mengorbankan masa depan kita. Nah, ini konteksnya ke CSR, di mana CSR itu konteksnya bukan hanya sosial, tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, tapi juga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Singkatnya seperti itu. Berarti sustainability ini tidak hanya bergantung sama lingkungan, tapi mungkin juga gimana perusahaan itu hal-hal yang mereka lakukan tuh beneran bisa terjangkau nggak sih? Bisa dalam jangka waktu lama gitu ya? Ya, betul. Jadi bukan hanya pertimbangan dalam akuran waktu dekat, tapi juga mempertimbangkan masa depannya gitu ya, masa depan dari bisnis tersebut, terus juga masa depan lingkungan, seperti itu. Gitu ya, oke. Nah, terus abis itu dalam konsep sustainability ini, sebuah perusahaan gitu, let's say kita sebut perusahaan consulting atau mungkin perusahaan yang lebih besar banking gitu. Ada banyak perusahaan di luar sana. Kenapa konsep sustainability ini penting diaplikasikan, mereka perlu pakai ini? Nah, ada dua sih. Kalau misalkan ditanya kenapa itu penting, yang pertama karena adanya tuntutan konsumen. Terus yang kedua adalah tanggung jawab secara global. Mungkin kita ke yang pertama dulu ya, terkait dengan trust itu tadi. Jadi sekarang itu kalau kita lihat, kita aja nih ya, sebagai anak muda, kita lebih memilih brand yang ramah lingkungan kan, ketimbang brand yang merusak lingkungan. Jadi ada tuntutan ya dari segi konsumen, terutama anak muda kita gitu ya. Nah, terus yang kedua ada tanggung jawab secara global. Dalam artian sekarang itu perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang secara size itu lebih besar gitu ya, banking, juga FMCG, mereka punya tanggung jawab secara global untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, karena mungkin juga berkaitan dengan kontribusinya yang sebelum-sebelumnya negatif terhadap lingkungan, misalkan untuk produk-produk yang dia meng-create produk-produk plastik yang begitu banyak, yang itu juga memberikan sumbangsi ke sampah plastik di laut gitu ya. Makanya sekarang itu menjadi sebuah tanggung jawab secara global. Nah, konteksnya sekarang di dunia usaha, di dunia bisnis, terutama banking, kita mungkin pernah mendengar istilah green investment.
Artinya banking itu sudah komitmen terkait dengan pembiayaan atau pendanaan hijau. Banking hanya bisa memberikan kredit atau pinjaman ke dunia-dunia usaha yang dia memang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan. Untuk bisa mengetahui lingkungan itu, maksudnya bisnis itu berkomitmen terhadap lingkungan, ada namanya ESG. Apa itu ESG? Nah, apa itu ESG? ESG itu adalah sebuah matriks atau pengukuran untuk melihat sejauh mana kontribusi bisnis terhadap kelestarian lingkungan. Terus juga yang kedua, S itu adalah sosial. Tadi E-nya adalah environment, lingkungan. S yang kedua adalah sosial. Dan yang ketiga adalah G, governance. Artinya tata kelola. Artinya sejauh mana bisnis itu bisa berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan, terus juga tanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat, dan juga yang ketiga terkait dengan tata kelola yang baik di internalnya mereka. Artinya mereka comply terhadap aturan-aturan itu tadi. Nah, relasinya ke CSR seperti apa? Kalau CSR kan dari dulu emang udah ada ya. Nah, CSR tuh dulu hanya dilihat sebagai sebuah tanggung jawab perusahaan terhadap sosial gitu, terhadap masyarakat. Misalkan apa? Kayaknya zaman dulu kan identik ya CSR, biasanya mungkin perbaikin got di lingkungan sekitar kantornya, atau kayak bikin acara nanam mangrove. Dan yang seakan-akan kayaknya udah setelah saya melakukan itu udah gitu aja gitu. Hanya berhenti di situ kan? Iya gitu. Konteksnya hanya membangun fisik, bangun tadi mana mention tanam mangrove, terus juga bangun toilet di sekolah, terus juga mungkin bangun jembatan, kayak just stop sampai situ gitu. Tapi sebenarnya sekarang CSR itu udah dibawa ke konteks yang lebih luas. Tadi mereka relasikan itu semua ke ESG yang konteksnya sosial. Jadi dari yang sudah dibangun sama perusahaan, mungkin bukan hanya fisik tapi juga mungkin ada pemberdayaan masyarakat, itu dilihat kira-kira dampaknya seperti apa. Setelah mereka membuat sebuah program, setahun kemudian mereka ada return nggak sih? Return secara sosial dari apa yang sudah mereka bangun, dari apa yang sudah mereka programkan. Nah, itu relasinya ada di Fresh Mind juga. Gitu. Nah, kaitannya bagaimana kita bisa mengukur dampak dari sebuah program sosial yang sudah dibuat oleh perusahaan, tapi juga ternyata bukan hanya implementasinya yang kita evaluasi, tapi juga dari segi planningnya, perencanaannya. Nanti hasil akhirnya seperti apa dan juga pada saat pelaksanaannya seperti apa. Berarti CSR pun secara teknis walaupun kesannya memang program yang hanya untuk lingkungan, tanda kutip hanya ya gitu, kayak program bukan main bisnis mereka, penting juga untuk perusahaan tahu soal ROI dan ROI-nya di mereka ya gitu. Kayak benar-benar yang mereka lakukan tuh beneran ada dampaknya nggak sih gitu. Terus kayak apakah ini bagus beneran actually mereka misalnya bikin nih gitu. Let's say kita contoh bilang tambang ya. Kan kita tahu tambang itu kan cukup destruktif ya sama lingkungan ya gitu kan gitu. Apakah hal-hal yang mereka lakukan, let's say nutup lagi tambang atau mungkin nanam pohon, itu beneran menyelesaikan nggak bekas-bekas tambang itu gitu kan? Itu bisa diketahui jauh lebih lanjut ya dengan yang dilakukan. Betul. Mungkin istilah yang lebih tepat adalah return on social investment, gitu. Return on social investment. Nah, sebelum kita mengukur dampak terhadap kegiatan CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan atau pelaku bisnis, perusahaan itu harus tahu dulu nih kira-kira nanti hasil akhirnya mereka akan mengukur apa. Jadi indikator itu harus disusun pada saat sebelum program tersebut dilaksanakan. Ini udah masih tahapan planning sebetulnya. Jadi di tahapan planning tersebut perusahaan udah menentukan indikatornya. Nanti saya akan mengukur matriks A, matriks B, matriks C sampai matriks Z misalkan seperti itu. Nah, dari matriks ini nanti akan mempengaruhi pada saat proses implementasinya. Agar bisa memenuhi matriks A, B, C, D, artinya nanti dalam implementasi perusahaan harus ngapain aja. How-nya nanti ada di implementasi. Nah, baru nanti pada saat di evaluasi pengukuran dampak, kita akan bisa dengan lebih mudah mengukur dampak tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang kita susun pada saat proses perencanaannya. Kenapa? Karena terkadang itu perusahaan baru
mereka kepikiran untuk mengukur ketika program udah dilaksanain. Jadi udah tengah-tengah jalan baru kayak oh iya bisa diukur ya gitu. Diukur gitu ya. Jadi indikator sebenarnya harusnya disusun sebelum program tersebut dijalankan gitu sih. Oh ya, dan istilahnya dengan itu beneran sudah diukur, direncanakan, mereka bisa benar-benar mempertimbangkan gitu ya, kayak daripada gue ngelakuin program A, mungkin kayaknya B lebih bagus gitu. Betul. Lebih visible, lebih bermanfaat juga, actually ada dampak yang membantu masyarakat gitu kan. Betul. Atau mungkin ada aspek-aspek lain juga yang sebenarnya ini bisa kok kita ukur tapi ternyata nggak kepikiran gitu ya. Itu makanya harus dipikirkan secara lebih matang pada saat planningnya sih. Itu sebenarnya fungsi perusahaan dalam merencanakan sebuah program CSR yang lebih matang ya, dari saat planning, terus juga execution-nya atau implementasinya sampai di evaluasinya seperti itu. Oke, tadi kita juga cukup banyak cerita dan ngobrol-ngobrol soal CSR. Oke, sekarang aku mau pertanyaan soal tentang sustainability nih gitu. Let's say ada sebuah perusahaan yang zaman dulu mereka tuh program CSR-nya, terus habis itu program-program yang mereka lakukan itu mereka baru sadar nih gitu, kayak oh kayaknya penting untuk menjaga sustainability. Oh kayaknya kita perlu melakukan CSR hal lain deh gitu. Apa nih kira-kira langkah pertama yang sebuah perusahaan bisa lakukan untuk memulai hal ini gitu, mulai mempertimbangkan sustainability dalam mungkin tindakan CSR mereka gitu. Ya. Nah, ketika kita ngomongin sustainability kan sebenarnya ada semacam resistensi ya. Yang ditimbulkan oleh pelaku bisnis, kayak ini kayaknya terlalu tinggi konsepnya, terlalu mengawang-awang. Jadi kita sulit untuk bisa melakukan. Nah, mindset utama yang harus dibangun adalah kita harus membumikan sustainability itu tadi dalam kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita bekerja, pada saat kita berinteraksi antar rekan kerja di kantor atau di perusahaan gitu ya. Nah, sustainability itu sendiri sebenarnya bisa kita lakukan sesederhana dengan kita bawa tumbler ke kantor, atau kita menggunakan gelas gitu ya pada saat minum. Artinya kita meminimalisir penggunaan plastik dan juga misalkan sesederhana kita meminimalisir penggunaan kertas atau istilahnya paperless ya, Amanda, dalam kegiatan operasional kita atau kegiatan administrasi kita. Sebenarnya sesederhana itu sih untuk kita bisa mengimplementasikan sustainability di kantor kita. Jadi ketika kita mendengar sustainability, konteksnya jangan terlalu tinggi. Sustainability adalah efisiensi. Misalkan sesederhana jam 4 kalau misalkan ruangan ini tidak digunakan lagi secara operasional, ya dimatiin aja AC-nya. Sederhana itu. Artinya kan secara budgeting kita lebih hemat. Jadi mindset yang kita bangun adalah sustainability bukan suatu hal yang tinggi, tetapi suatu hal yang memang kita butuhkan seperti itu. Dan istilahnya tindakan-tindakan ini tidak hanya bisa kita terapin di perusahaan, kayak sehari-hari sesederhana bawa tumbler, kita sendiri bilang matiin lampu atau peralatan elektronik yang udah nggak dipakai, itu benar-benar bisa kita aplikasiin setiap hari-hari gitu kan. Ke kantor naik Transjakarta, naik kendaraan umum gitu, itu sebetulnya adalah perilaku yang lebih hijau ya, yang lebih berkelanjutan yang bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari maupun di kantor. Nah, tadi kan kita udah bahas cukup banyak ya tentang CSR, terus abis itu banyak kegiatan-kegiatan sustainability yang dilakukan sama perusahaan. Nah, Mas Andi sendiri bisa share nggak pernah melakukan project apa nih gitu yang berhubungan dengan CSR atau sustainability? Pernah dulu di tahun 2023 kita jump in di projectnya Blue Economy dari UNDP waktu itu. Nah, mungkin pada yang banyak yang bertanya-tanya apa itu Blue Economy. Jadi Blue Economy itu adalah sebuah pendekatan atau konsep di mana kita memaksimalkan resource dari sumber daya laut gitu atau ocean gitu ya, dengan memperhatikan lingkungan dan juga manfaatnya itu juga bisa dirasakan secara lebih luas atau secara sosial gitu masyarakat lebih luas. Nah, waktu itu salah satu subtopik dalam Blue Economy itu adalah Sustainable Public Procurement. Kenapa Sustainable Public Procurement? Karena procurement itu kan atau pengadaan gitu itu line terdepan dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam membeli atau menerima sebuah barang. Nah, di situ kita mensosialisasikan atau mengeksternalisasikan terkait dengan value Blue Economy itu apa, dan juga sustainable public procurement itu bagaimana. Dan waktu itu di Freshmans kita melibatkan berbagai macam pihak ya untuk
melaksanakan atau merealisasikan kegiatan ini, selain dari UNDP sebagai host utamanya, kita melibatkan kementerian lembaga seperti LKPP juga sebagai pemateri, terus juga dari Bappenas gitu ya. Terus dari segi partisipan, kita melibatkan partisipan dari UMKM atau pelaku usaha kecil menengah gitu. Oh, oke. Berarti Mas Andi banyak bikin materi, banyak bikin apa ya, istilahnya pendekatan-pendekatan yang tanda kutip ini kan materinya berat ya, susah gitu kan gitu, yang bisa lebih mudah dicerna gitu sama teman-teman di pelaku UMKM dan perusahaan itu. Betul. Jadi kita merancang konsep acaranya secara besar, terus juga turunan-turunannya tadi materi, kira-kira dari materi yang mungkin kita juga pusing ya gitu ya, terlalu besar gitu nih materinya dan mungkin terlalu abstrak juga gitu ya. Gimana kita bisa menyederhanakan materi-materi yang sifatnya abstrak ini tadi agar lebih mudah dimengerti oleh pelaku-pelaku UMKM gitu ya, dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Nah, seperti itu. Oke. Setelah istilahnya itu kan tadi program training ya. Setelah pelatihan dan training seperti itu, apakah sampai sampai kita ngecek terus habis itu dampaknya apa atau apa? Ada tindak lanjutnya nggak? Waktu itu kita hanya sampai ke pelaksanaannya saja sih. Afternya itu tidak ada pengukuran dampak, karena ini sebetulnya hanya sebatas pelaksanaan training ya, dari segi perencanaan dan pelaksanaannya gitu. Oh gitu ya. Ternyata banyak banget ya teman-teman ya informasi dan sharing-sharing yang bagus banget dari Mas Andi, bahwa sustainability dan CSR itu bisa dimulai secara gampang dari rumah kita aja dulu gitu. Mulai dari bawa tumbler, matiin lampu yang nggak dipakai, sampai istilahnya hal-hal yang sungguh sangat jauh dan besar di tingkat korporat. Oke, terima kasih banyak Mas Andi waktunya udah sharing-sharing juga sama aku, sama teman-teman Fresh People. Fresh People juga jangan bosen-bosen dengerin dan nonton podcast kita, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye!